Halo, kali ini kita bakal ngobrolin soal bagaimana memilih solder yang paling cocok untuk kebutuhan dan juga kantong kamu. Pertama adalah solder yang biasa kita temui di toko listrik kecil, dengan harga 15-20 ribu aja, dengan daya 30 hingga 40 watt. Oke, kemudian selanjutnya adalah solder dengan ujung lancip, atau yang biasa dikenal dengan sharp tip. Solder ini lebih cocok digunakan untuk melakukan penyolderan pada IC, IC SMD, ataupun komponen-komponen yang kecil. Solder dengan bentuk sharp tip ini bisa kita temui di marketplace ataupun e-commerce lain seharga 300 ribu dengan daya yang sama, yaitu 30 hingga 40 watt. Tapi dia memiliki kegunaan yang memang lebih spesifik dari solder lainnya. Ketiga, kita punya solder quick heater di sini, di mana solder ini dapat menaikkan daya dengan memencet tombol yang ada di handle-nya. Untuk harga solder quick heater, umumnya kita dapat temui dengan harga 450 hingga 500 ribu. Pada kondisi normal, daya solder ini ada di 20 watt. Tapi kalau kamu pencet tombolnya, dayanya bisa naik hingga 200 watt. Dan kemudian solder yang keempat sebenarnya serupa dengan solder sebelumnya, yaitu solder quick heater. Hanya saja yang membedakan adalah handle dari solder ini sendiri yang mengutamakan kenyamanan dalam menyolder. Solder dengan bentuk pistol ini bisa kita temui dengan harga 450 ribu hingga 600 ribu. Oke, selanjutnya adalah pemilihan solder berdasarkan kegunaan. Pada dasarnya, solder yang kita miliki ini sama, yaitu multipurpose solder secara kegunaan. Hanya yang membedakan adalah pemerataan panas pada batang besinya. Untuk penggunaan yang spesifik seperti melakukan reparasi pada IC atau komponen kecil atau board-board kecil seperti pada bagian handphone atau televisi dan elektronik lainnya, maka yang dibutuhkan adalah solder sharp tip ini. Solder dengan model ini sendiri memiliki banyak ragam bentuk tip. Ya, walaupun semuanya adalah sharp tip. Kegunaannya tentu saja menjangkau area-area sempit pada board, IC, IC SMD, dan komponen lain yang teman-teman makers miliki. Seperti ini contohnya. Kemudian bagaimana sih memilih solder yang baik? Pemilihan solder yang paling tepat adalah yaitu kita harus memiliki solder yang panasnya merata. Jika dilihat pada solder A ini, di mana ini adalah solder yang bisa kita temui di toko-toko listrik pada umumnya. Solder ini panasnya tidak merata dikarenakan solder tip pada solder ini hanya menempel pada satu sisi saja dan ditekan oleh baut. Sementara di dalamnya penghantar panas utama yaitu adalah sebuah kawat. Ujung dari solder ini berbahan tembaga, di mana kelemahannya cukup banyak. Solder tembaga itu mudah bengkok, mudah memuai, dan dalam penggunaan yang intens, sekitar 2 hingga 3 bulan solder ini kemungkinan akan tumpul dan akan sangat sulit sekali untuk melakukan pekerjaan. Jadi kamu bisa beli replacementnya ya di toko-toko lain. Kemudian kita bergeser ke solder B, yaitu solder yang punya harga memang cukup jauh dari solder yang kita miliki sebelumnya. Tapi solder ini merupakan solder yang baik
Karena penghantar panas yang digunakan adalah sebuah keramik, di mana keramik akan menghantarkan panas ke seluruh bagian tip solder, sehingga pekerjaan kamu akan lebih awet dan juga mudah. Solder ini udah kita pakai dari 3 tahun yang lalu dan belum pernah ganti ujungnya. Jadi udah jelas dong mana solder yang harus kamu beli jika kamu ingin serius melakukan perbaikan pada alat-alat elektronik ataupun membuat benda-benda elektronik lainnya. Tips utamanya adalah solder yang baik merupakan solder yang memiliki daya 40 watt secara maksimal. Karena jika melebihi daya 40 watt, hampir dapat dipastikan komponen yang sedang kita kerjakan akan mengalami kerusakan atau minimal berkurang secara kemampuan karena overheat. Makanya jangan sembarangan pilih solder untuk komponen listrik yang kamu miliki. Apalagi elektronik itu barang-barang yang kamu sayangi. Simak terus ya